Pemirsa Khazanah, ketika akan mengerjakan amal baik, tak sedikit orang yang dihampiri rasa kantuk dan malas. Misalnya ketika mengaji, bangun malam untuk sholat, dan lain sebagainya. Baru mengerjakan sebentar, tiba-tiba mata terasa ngantuk. Herannya, ketika membaca pesan dan bermain di media sosial di ponsel, mata justru melek hingga berjam-jam. Ada yang bilang kalau rasa malas dan ngantuk yang hinggap saat ibadah itu akibat gangguan jin dan setan. Benarkah demikian? Di HP ada setan. Ya. Percaya aku. Di HP ada setan enggak? Percaya. Iya. Biasanya kenapa tuh? Biasanya nggak tahu ya, kalau main HP mungkin kayak keseruan sendiri gitu. Iya. Keasikan sendiri gitu. Banyak setan yang mungkin. Pernah sih. Pasti pernah. Biasanya kenapa? Kalau biasa sih emang dari diri sendiri sih malasnya, bukan karena HP. Kalau menurut saya emang datang dari sendiri kalau misalnya sholat itu. Ya mungkin karena lebih kalau ibadah tuh kadang dibandingkan kalau kita main HP, nggak tahu kenapa mata lebih, kalau HP itu kayak lebih bersemangat dibandingkan dengan ibadah, padahal ibadah itu yang wajib. Rasa kantuk saat mengaji atau ibadah lainnya sebenarnya bisa diakibatkan berbagai hal. Ketika sedang beribadah terasa ngantuk, lalu melakukan aktivitas lain pun tetap ngantuk. Maka ini bisa disebabkan kondisi tubuh yang memang terlalu lelah dan kurang istirahat. Jika kondisinya demikian, sebaiknya tidur dulu, baru kemudian melanjutkan mengaji atau ibadah lainnya, agar badan segar kembali dan bisa konsentrasi beribadah. Akan tetapi, jika rasa kantuk hanya datang saat mengaji, belajar, sholat, atau melakukan ibadah lain, sedangkan ketika beraktivitas seperti nonton, membaca media sosial, dan sebagainya, kantuk itu hilang, maka ini biasanya dipicu oleh hati yang kotor. Seperti yang diungkapkan Sufyan bin Uyainah, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak pernah merasa cukup dari membaca firman Rabb kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi mengutip pernyataan Ibnu Mas'ud yang mengungkapkan rasa kantuk dalam ibadah seperti sholat dan lainnya adalah dari setan. Sebab itu terjadi apabila seseorang jauh dan lupa dengan Allah. Artinya, kantuk yang kemudian memunculkan rasa malas untuk melanjutkan amal baik disebabkan hati yang lupa pada Allah. Sehingga setan punya celah untuk membisikkan tipuan-tipuan dan melalaikannya dari kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setan mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, 'Malammu masih panjang, maka tidurlah.' Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah 1 tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun, bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan, setan tak hanya mengikat 3 ikatan kuat di kepala manusia, tetapi juga membisikkan rayuan dan muslihat. Seolah ikatan saja dirasa kurang kuat bila tidak dibisikkan sesuatu yang mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Artinya, bisikan itulah senjata utama setan untuk melalaikan dan memalingkan manusia dari kebaikan. Karena bisa saja seseorang secara fisik sudah cukup tidur, namun tetap saja merasa kurang tidur karena terbuai bisikan-bisikan halus setan, sehingga dia menjadi malas melakukan aktivitas ibadah. Inilah tujuan iblis dan sebangsanya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39. Itu sebabnya
Rasul mengingatkan umatnya untuk melawan rasa malas dan ngantuk yang berasal dari setan ini. Maka setelah bangun tidur bacalah doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang diucapkan di pagi hari menjadi pembuka amalan kita. Untuk mencegah rasa malas, berzikirlah pada Allah. Mintalah pada Allah untuk menjauhkan diri dari bisikan dan tipu daya setan. Selain itu, ambillah wudhu dan lakukanlah sholat. Insya Allah, orang yang mengawali paginya dengan zikir, amal baik, dan kegiatan positif, dia akan menjalani sisa harinya dengan semangat dan gairah, sehingga dia bisa produktif dalam beraktivitas dan optimal dalam beramal. Wallahu a'lam.